Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wasallim amma ba'd. Yang terhormat Abi Hanif dan Uminda keluarga selaku pengasuh pesantren seperti melalui Bani Bida. Dan saya hormati orang tua saya yang berada di rumah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Lalu saja pada malam hari ini saya akan presentasikan tentang peta imajinasi saya, yaitu berjudul Muhkam dan Mutasyabih, itu dari bagian dari kitab Ulumul Quran. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian apa itu muhkam dan mutasyabih. Kalau muhkam itu yaitu berasal dari kata hakama, yaitu yang artinya adalah suatu yang dikokohkan, jelas, fasih, dan dapat dibedakan hak dan batilnya. Dan yang kedua itu ada pengertian dari mutasyabih. Kalau pengertian dari mutasyabih sendiri itu adalah berasal dari kata tasyabuh, yang artinya itu bila salah satu itu dari dua hal serupa dengan yang lain. Dan selanjutnya menurut salah satu dari pendapat para ulama, itu menurut Az-Zarqani, itu menjelaskan bahwa muhkam itu adalah ayat yang tahu maksudnya, baik berupa nyata maupun atau takwil gitu guys. Sedangkan mutasyabih sendiri itu adalah ayat yang hanya Allah mengetahui, hanya Allah yang mengetahui gitu. Terus di sini ada macam-macam mutasyabih. Yang pertama mungkin dari bukan mungkin. Yang pertama itu dari segi lafadznya ya guys ya. Jadi dari segi lafadznya itu ada mutasyabih mufrad, yaitu ada ditinjau dari keghoribannya. Dan yang kedua ini ada mutasyabih murakkab, yaitu untuk meringkas kalimat. Dan yang selanjutnya itu yang kedua dari segi maknanya, yaitu yang itu adalah mencakup berupa mencakup sifat Allah dan juga mencakup berita-berita yang gaib pada dalam Al-Quran. Itu menurut dari segi maknanya. Dan selanjutnya dari segi lafadz dan makna, nah itu meninjau dari aspek kalimat ayat dan berupa yaitu pengertiannya umum atau khusus. Jadi begitu guys. Dan hikmahnya itu adalah contohnya seperti yang dapat kita ambil contohnya dari itu berita tentang hari kiamat ya misalnya. Nah jadi kalau dia tuh kayak misalnya dia tuh memiliki makna yang sama tetapi hakikatnya itu berbeda. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya ini tentang hari kiamat. Mizan itu artinya timbangan, dan nar itu artinya neraka, jannah itu artinya surga atau taman gitu guys. Nah, itu kan mereka tuh beda-beda Arab, terus juga beda-beda arti, tapi mereka dalam satu lingkup kayak hari kiamat ya gitu. Hari kiamat terus bercabang, ada mizan, ada neraka, surga gitu guys. Pokoknya intinya gitu. Dan selanjutnya di sini ada rahasia di ayat menurut Muhammad Sirzin, yaitu apabila jika satu ayat itu terdiri dari muhkam, maka sirnalah ujian dan keimanan dan amal soleh manusia, karena pengertian ayatnya itu sudah jelas dan tegas gitu guys. Jadi kan ya udah gitu ya. Dan apabila dia itu mutasyabih, maka lenyaplah kedudukan sebagai petunjuk dan penjelasan bagi umat manusia. Dan yang terakhir tuh jika dia itu muhkam dan mutasyabih, maka itu akan menjadikan motivasi bagi Islam dan menggali kandungan sehingga kita itu menjadikan motivasi dalam Islam, dan kita itu membaca dan mengamalkan kandungannya, dan kita itu menggali kandungannya sehingga kita itu terhindar dari taklid. Oke, mungkin cukup sekian. Sebelum itu kita ngambil kesimpulannya bahwa kalau jika satu ayat itu terdiri dari muhkam dan mutasyabih, maka dia itu sudah lengkap guys. Nah, maksudnya itu kayak yaitu tadi menjadikan motivasi bagi Islam, dan kita tuh menggali pendalamannya gitu, menggali kandungannya, dan agar kita itu menghindar dari taklid. Jadi kayak emang udah lengkap gitu pokoknya gitu. Mungkin sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Kamsahamnida.